Anak pintar ini sengaja mengambil gergaji, menggergaji pagar tangga. Setiap langkah tangga. Dan beri banyak pelumas di atasnya. Di luar 10 derajat dingin. Dia masih menderita kedinginan yang menyemprotkan air ke seluruh tanah. Tidak hanya itu, dia menyemprotkan air ke atap untuk membentuk es. Pintu depan juga diisi oli. Akhirnya, dia mengeluarkan model yang ayahnya bekerja keras selama berbulan-bulan. Lemparkan dengan keras ke tanah. Tidak lupa untuk menghancurkannya. Mengapa anak itu melakukannya? Ini semua tentang ingin menggunakannya sebagai senjata. Dimanapun di rumah ini adalah jebakan yang telah dipasang. Sekarang tunggu 2 pencuri datang. Perang yang akan dimulai. Ternyata orang tua anak pintar ini. Pagi-pagi sekali ini ajak seluruh keluarga jalan-jalan ke luar negeri. Semua orang terburu-buru untuk pergi tepat waktu. Lupa anaknya di rumah. Tunggu sampai dia bangun. Dia baru tahu bahwa dia sendirian di rumah. Tidak hanya tidak takut. Sebaliknya, dia senang menari dengan gembira. Sekarang aku akan menjadi pemilik rumah ini. Dia dapat menikmati permainan sesukanya. Ya Tuhan, harus bermain sampai akhir. Koleksi foto ayah juga tersedia untuk dilihat. Halo internet suci. Tunjukkan kekejamannya. Mengapa ayah suka melihat gambar tanpa pakaian? Namun ketika dia menjadi bahagia memberikan keceriaan hidup. Pasangan bodoh ini menyelinap ke dalam rumah. Besok, bocah itu akan memperhatikan kewaspadaannya. Nyalakan perangkat pintar untuk mensimulasikan ucapan orang dewasa. Ini rumah Pak Max, atau pergi dari sini. Aku akan segera melepaskan tembakan. 2 pencuri itu takut sampai wajahnya menjadi hijau. Melarikan diri. Namun, jika dia melaporkannya ke polisi sekarang, apakah kamu mengatakan orang tuamu meninggalkan kamu sendirian di rumah? Dengan begitu orang tua akan dibawa ke penjara. Pada akhirnya anak itu memutuskan. Mengandalkan dia sendiri, dia akan berurusan dengan pencuri dan istrinya. Yang pertama adalah menyusun strategi pertempuran. Memutuskan untuk melawan mereka. Setelah mengatur semuanya, ambil pistolnya dan buru-buru keluar. Beritahu kalian apa manfaatnya. Di malam hari, seperti yang diharapkan, 2 pencuri super bodoh datang lagi. Tapi karena jalannya terlalu licin, hasilnya mobil menabrak tiang lampu. Setelah beberapa saat berjuang, 2 orang berjalan menuju rumah. Mereka memutuskan untuk membagi menjadi tindakan. Sang suami dengan hati-hati berjalan ke pintu depan. Bersiaplah untuk menekan kata sandi rumah di pintu ketika Sinterklas. Ini aku, anak baik. Anak IQ 200 ini mengambil kesempatan Santa jatuh ke tanah memakai kacamata 3D. Dia bangun dari komanya dan membuka matanya. Ya Tuhan, di mana aku? Mengapa aku berdiri begitu tinggi? Ancam dia dengan takut. Kakinya gemetar. Untungnya, sisi yang berlawanan tidak terlalu jauh. Aku akan menggunakan kekuatan untuk melompat ke sana. Hanya melihat dia mulai lompat dengan kuat. 1, 2, 3. Pada saat ini, sang istri menyelinap ke pintu belakang. Bocah itu segera menyiapkan botol koka yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, mereka menempatkan seluruh bagian mento di dalamnya sebagai katalis. Hasilnya koka langsung berubah jadi roket. Mengalahkan pencuri yang jatuh ke tanah, dia melarikan diri. Turun ke pintu bawah untuk menghindari bahaya. Tapi belum waktunya dia menarik napas. Bocah itu menyalakan api, pertunjukan yang mengasyikkan dimulai. Api menangkap kaki pencuri, dia bergegas ke keran. Tanpa diduga, keran itu segera disentuh oleh bocah nakal itu. Meski api di bawah kakiku padam, tapi seluruh tubuhku lebih basah dari tikus. Hanya ingin membuka pintu dan masuk. Kemudian dia perhatikan bahwa ada sesuatu yang menghalangi pintu. Setelah beberapa saat, cobalah untuk mengucapkan mantra. Akhirnya pintu telah dibuka.
Ternyata yang bisa menghentikannya adalah suami dia. Lihat anak itu. Mereka berdua hanya ingin naik dan menangkapnya. Gak sabar nunggu suami semangat lagi. Melihat Max melarikan diri, mereka bergegas mengejar. Pria itu hanya menoleh. Akhirnya, maka dia harus kembali ke seluruh wajah tampan. Istri yang menyusul baru saja membuka pintu kamar. Ambil. Apa, ini hanya bola. Dan sang suami maju ke arah balkon. Ke sudut dinding. Lihatlah bagaimana anak seperti kamu bisa melarikan diri. Bocah itu tidak punya jalan kembali. Tak berdaya melompat dari lantai 3. Sampai jumpa lagi. Setelah itu, dia melompat ke tempat yang sudah siapkan. Anak laki-laki waktu. Pencuri itu melompat turun dan memotong tali. Melihatnya masih terus mengejar. Dia mengambil pancing di sebelahnya. Ambil kesempatan untuk lari kembali ke rumah. Baru masuk pintu. Melihat lagi. Dia dikelilingi oleh 2 pencuri sebelum dan belakang. Untungnya orang tuanya kembali tepat waktu. Laporkan ke polisi untuk menangkap 2 pencuri lainnya. Tapi keesokan harinya ketika ibu membuka pintu. Aku punya alasan yang sangat bagus untuk ini.